Pas dari gua dia dapat batu sebesar gini. Saya dikasih batunya dikawinin. Dia dijodohkan dengan sebuah batu. Itu awal dari kehancuran. Allah. Iya kayak gitu tuh, kayak gitu. Kayak gitu. Perut saya kayak gitu kok. Perut saya kayak gitu. Allah. Tangan. Pada saat itu kau masih jejaka. Iya benar. Dia membutuhkan keperjakaanmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu satu keluarga dari Cianjur yang datang ke sini dengan mengendarai sepeda motor. Ada 3 motor tadi iring-iringan dan perjalanan yang ditempuh adalah 6 jam. Ya benar ya Teh? Iya. Ini adalah Teh Iya, ini istri dari pasiennya Hendrik, kemudian ini adiknya Teh Mira. Iya. Yang nomor 2 dan ini yang nomor 3 si bungsu Teh Mary. Nah awalnya yang menghubungi saya Mary ya. Mary chat saya katanya mau berobat keluarganya yaitu AA Hendri. Nah keluhannya itu katanya sakit lambung, sudah diperiksa secara medis, tapi kata dokternya ini nggak sakit parah, jadi nggak perlu dirawat. Sedangkan AA Hendrinya kekeh pengen dirawat gitu karena saking pengen sembuhnya. Karena sakitnya ini sudah bertahun-tahun ya. Nah selain merasa sakit di perut, rasanya ditusuk-tusuk, terus apalagi silakan diceritakan sendiri ini pasiennya. Saya tuh kayak semacam pikiran kosong gitu, kayak semacam di dalam badan itu kayak yang jalar gitu, kesana kesini, kayak bengong, terus berhadapan dengan orang itu kayak orang bingung kan. Jadi kepercayaan diri itu nggak ada. Tapi saya berpikir positif aja, mungkin ini dari lambung kata saya gitu. Cuman adik saya itu selalu menyuruh coba katanya gitu. Ke Mata Langit. Ke Mata Langit dari tahun ke belakang sih ini. Tahun lalu ya? Ya Berarti tahun udah lalu. Sekitar 1 tahun ya? Ya. Cuman kalau ke rumah sakit kan harusnya ada kesembuhan gitu ya secara ini. Tapi semakin sini kecemasan saya semakin bertambah gitu. Merasa jantung berdebar, was-was, cemas kayak begitu. Akhirnya setelah saya dirawat ke berbagai rumah sakit. Oh jadi bukan hanya satu rumah sakit ya? Pindah-pindah? Bukan, pindah-pindah. Yang terakhir kemarin kan di Sukabumi, kata saya ngabisin kepenasaran saya gitu, apa ada kesembuhan gitu. Udah 3 hari dirawat nggak ada kesembuhan. Akhirnya saya terserah keluarga akhirnya gitu. Saya nyerahin ke adik yang bungsu. Ya udah saya ngikutin aja kata saya gitu. Katanya waktu dirawat di rumah sakit semua ikut nemenin kecuali Mary malas katanya nggak mau ya Mary. Karena merasa aduh aku udah menyarankan kok ditolak gitu. Apa yang dirasakan Mary, kenapa kayak kekeh gitu, kakakku nih harus ke Mata Langit. Kamu sudah lama jadi yang ini dia yang referensiin. Malah tadi saya dengar cerita waktu kakaknya pengen ke rumah sakit, Mary pengen ke Mata Langit, ribut mereka sampai marah, sampai pegang pisau. Pernah berantem saya. Ya mungkin itu di luar kendali saya. Begitu cepat emosinya gitu, padahal dalam batin saya itu sayang sama adik saya gitu. Kok spontanitas saya itu kayak semacam sebut kesurupan tapi sadar gitu, bergerak sendiri gitu. Sampai saya tuh dijagain sama istri sama ibu saya. Orang niat adiknya baik kok ya gitu ya. Jadi setelah itu ada penyesalan ya? Iya, saya nangis ke adik saya, maafin kalau ini mau berobat ke rumah sakit kan belum berobat lagi. Cerita dong Mary, awal mula kamu menjadi subscriber terus tertarik membawa kakakmu gimana? Ya kan tuh emang dari dulu sakit-sakitan kan, cuman aku tuh ngerasanya udah beda, udah kayak bukan sakit yang kayak orang biasa gitu, kayak kalau dia ngomong tuh sering merinding gitu. Oh jadi kamunya merasa ada reaksi di badan? Terus waktu itu kan pernah lihat YouTube, nah ada kan itu lewat kan, nah di situ ikut mengikuti. Subscribe? Iya udah lama, udah ada lah 1 tahun lebih udah nyaranin, cuman kayak nolak terus, ditentang gitu. Iya ditentang terus. Ya baru sekarang dianya mau. Nah begitu kakakmu
akhirnya ya udah deh aku ngikut deh apa saran adikku. Gimana perasaan kamu? Ya senang gitu ya, berharapnya dia cepat sembuh gitu, soalnya kan ke medis mana aja dia masih kayak gitu. Saya itu kayak apa? Kayak mayat hidup. Di rumah itu saya tidak punya aktivitas. Padahal ada usaha tadinya. Kalau sekian tahun saya sembuh misalkan, terus ada semangat untuk usaha gitu ya. Saya usaha lagi tek sekian tahun. Pas waktu saya lagi bagus-bagusnya, jatuh lagi, sakit lagi sekian tahun, habis lagi uang yang saya kumpulin kayak gitu. Itu setiap kehidupan saya sampai sekarang kayak gitu. Terus ganti usaha lain. Iya. Ganti usaha lain berhasil gitu. awalnya. Nah gitu. Uangnya terkumpul, habis lagi Nah untuk kayak berobat. gitu, kayak gitu. Bahkan orang tua saya juga kan habis uangnya pakai berobat saya. Itu sudah berapa tahun kejadian seperti ini? Yang parahnya 1 tahun. Yang parahnya setelah menikah dengan ini aja 6 tahun ke belakang lah kalau nggak salah. Menikah 6 tahun ya. Udah punya anak belum? Dua. Bukan 6 tahun, Dua. 11 tahun. Oh 11 tahun. Yang Oh, pertama menikah. 11 tahun anak saya. Menikahnya udah 11 tahun berarti. Udah hampir 11 tahun. 12 lah, mau 12. Tapi dari awal nikah udah sakit. Iya, Dari- Udah cuman sakit. emang sebelum ketemu saya juga udah sakit dia. Cuman- Katanya dari kecil, dari SMA. Ya, Iya. sakitnya. Saya kuliah dulu Sempat kuliah di IPB loh. PP sakit, Bogor. jatuh Sampai nggak akhirnya selesai. gagal. Sempat 2 tahun ya kuliah. Iya, Sempat. nggak selesai karena sakit. Sempat jadi mahasiswa, terus karena sakit-sakitan akhirnya nggak selesai kuliahnya. Iya. nggak Jadi selesai. memang Jadi kamu dari lanjutin. dulu udah sakit-sakitan ya? Iya dari dulu. Dan penyakitnya sama itu aja? Iya kayak gitu. Cuman kalau kesini semakin ada perbedaannya ke istri saya. Ke istri saya itu ini bergerak rahangnya terus kayak begini, kayak ada komunikasi di luar nalar manusia lah. Kalau kita ngelewatin ke tempat tertentu kayak gitu ya, kayak semacam ada yang narik gitu. Siapanya yang ditarik? Istri saya pernah, kita kan jalan di sebuah desa, kemudian tiba-tiba istri saya loncat. Loh, loncat sendiri? Loncat sendiri. Dari atas motor? Iya dari motor. Iya, bawa sendiri gitu. Bawa sendiri, ada yang narik. Pas gitu saya kan, dia itu tamu ya, bukan orang Cianjur. Iya. Di Cianjurnya tuh baru. Karena Kamu orang orangnya orang mana? Banten ya. Orang Banten. Bantennya mana? Pandeglang. Oh, Pandeglang. Saya ikutin aja dia itu. Pas ke tengah hutan gitu ya, ada makom besar di sana itu. Oh iya? Iya. Padahal tadinya kamu nggak tahu di situ ada Jalan makam. orang ini. Kamu dibawa ke arah situ. Nah, Nah, terus setelah itu? kayak komunikasi manggut. Udah selesai, naik lagi motor. Oh. Pas ke rumah saya mau cuci piring, ini istri saya cuci piring ke WC. Tiba-tiba berdiri lagi ada yang narik. Saya ikutin lagi, terus jalur ke sawah. Di sana kan ada makom bambu kuning tuh. Makom zaman dulu. Iya. Saya ikutin aja, takut kenapa pas itu komunikasi lagi. Kamu sadar nggak waktu jalan ke situ? Sadar, tapi ini jalan sendiri gitu. Jalan Kayak ada sendiri. yang bawa. Tadi waktu mau kemari apa yang kamu rasain? Hidup ini Kamu waktu mau kemari ke Matalangit? Dari semalam sih saya bergerak aja kaki saya. Terus udah gitu bibir bergerak aja. Bergerak mau datang apa bergerak nggak mau datang? Nggak tahu, kayaknya bergerak aja gitu. Tapi ada yang terdengar Tapi apa? emang kalau saya mah emang pengen bawa dia ke sini gitu, penasaran kan. Oh, Soalnya gitu. kan emang ini mah kayak bukan dari obat dokter gitu. Bukan medis gitu. Bukan medis gitu. Itu walaupun ada gangguan tapi alhamdulillah nyampe loh bawa motor. Ini yang di depan Yang bawa istrinya, istri. yang bawa Istri. Oh, suaminya kamu yang depannya. bawa ya? Hebat kamu. sebenarnya saya hampir putus asa, masa kok saya punya penyakit seperti kayak begini harus ke Iya. kayak pakai pengobatan alternatif gitu Benar. ya. Mungkin saya hanya terus aja berpikir positif. Karena dia sempat juga apa namanya sebagai mahasiswa kan berpikir logika ya, sakitnya Iya. harus Iya. Berarti kamu belum pernah berobat sama orang-orang kayak saya sebelumnya? Kalau untuk Paling di kampung sebesar aja ini sih. enggak. Ada. di kampung Di kan, kampung di aja. Terus ada kisah tuh katanya waktu SMA pernah ada kejadian kamu dinikahkan dengan goib. Iya. Gimana ceritanya Pernah coba? saya dulu. Waktu saya kan SMA di Banten, orang tua kan di Cianjur. Di Banten ikut siapa? Di Banten Mamang gitu ya. Itu kan ada, saya kan dulu ngelahirin ada dukun beranak ya kalau namanya. Iya, bidannya dukun beranak. Nah, dukun Kamu. beranak. Dia itu katanya jarak ke Tangkuban Perahu. Pas dari gua dia dapat batu sebesar gini. Iya. Nah, itu katanya hodamnya harus dikasih ke saya. Posisi saya kan di Banten sekolah. Pas pulang ya saya datang, saya dikasih batunya dikawinin. Bahkan dikasih tahu namanya ini Terus katanya. sejak kapan kamu dinikahkan sama batu itu? Itu waktu Sama kodam. tahun 2001, Umur? SMA 18 tahun. kelas 3 ya? Oh, udah 18 tahun. Iya, dari situ emang ada perubahan, Panglima. Saya teh kayak Sejak dinikahin itu ada mimpi apa? Perubahannya apa? berubahnya begini kalau Kamu pernah mimpi datangnya ular nggak? Pernah kan waktu itu sering. Ular? ya Pernah kemungkinan mimpi ya. ada yang mau manah dia. Pokoknya saya gini, kalau mimpinya saya tuh berada di sebuah
kayak kerajaan lain kayak semacam kerajaan. hutan. Saya itu mau pulang, tapi saya selalu dijagain harimau. Kadang-kadang nggak nyampe ke sana, kali besar kayak menghalangi. Jadi kayak mau gitu. pulang teh kayak dihalangin sama kali yang Saya tuh dikejar, nggak bisa saya dilewatin Dia nggak gitu. bisa lewatin. Iya, gitu. Jadi nggak bisa seperti pulang itu. lah intinya kalau di mimpi itu. Maaf tadi kan bilangnya dinikahkan, berarti ada semacam ritual gitu? Ada. Seperti apa pernikahannya? Apa ada? Ritualnya tuh kayak kalau nggak salah itu beras 7 biji kalau nggak salah. 7 biji putih semua. Apa berwarna-warna? Nggak, beras biasa, rokok garam merah kalau nggak salah, kayak semacam gitu. Terus ada kayak pemanggilan gitu si ibu itunya itu. Pakai sesajen gitu Ya, kayak. Sesajen ya? waktu itu saya kan kurang masih muda lah. Tapi kurang- keluarga kamu semua menyetujui pernikahan nggak itu? tahu sebenarnya, Ma. Ibu sama bapak juga nggak tahu. Terus kok mau gitu? Kenapa? Saya kurang tahu ya, dia nganggapnya tuh ini buat yang ngejagain kamu katanya. Kalau kamu kenapa ada yang ngejagain. Iya, iya. Gitu. Dari sana perubahannya saya kalau ketemu orang banyak itu menghindar, Malu, kepercayaan diri. minder, pengennya sendiri aja. Awalnya dari situ ke sini lebih parah lah kayak gitu. Selain Cara- menyendiri apa lagi? Secara psikisnya. Emosi itu, Emosi. emosi yang nggak bisa Sensitif, dikontrol gitu. Jadi dia Terus cepat marah, kayak cepat semacam tersinggung gitu. saya tuh mau bergerak gitu. Kalau ini kayak kesurupan lah istilahnya. Iya, iya. Kayak semacam gitu. Jadi badan kamu seperti ada yang mengendalikan? Iya, sampai sekarang juga Kak, semacam ini di sini. Bergejolak gitu. Iya, semacam mau kayak begitu. Bergejolak. Kamu Tiba-tiba saya mau ke sini kayak yang sembuh. Sehat kamu kan? Oh iya, malam makan segala macam. Malam Kemarin tuh lapar katanya. Loh kok besoknya mau dibawa ke sini kok malamnya kayak segar gitu, kayak sembuh Segar, gitu. Iya. gitu. Jadi ini saya lihat juga makhluk makhluk-makhluk yang nempel di dia ini kayak bersembunyi gitu saya lihat. Ya kayak gitu. Kayak bersembunyi dan menutup Nggak mau diri diketahui? agar saya tidak bisa mantau, agar saya tidak bisa melihat siapa nih di balik diri dia gitu. Ditutup rapat-rapat supaya nggak bisa kelihatan, tapi tetap aja aromanya kan ada di tubuh dia. Saya ngelihat memang ada siluman ular, putri ular, dan dia nih kayak di dalam sebuah kerajaan. Saya lihat di sebuah kerajaan yang emang dia nih masyarakat di situ gitu, di alam yang berbeda gitu. Berarti Cuman memang kan dulu ya di rumah mama yang di kamar depan kalau nggak salah Dede Naila apa siapa yang Iya. katanya ada ular takut. di Banten. Enggak, pas di Banten. Di Banten. saya kan pernah di Banten, Bang. Habis itu ada kayak kakek, saya lihat berjenggot panjang, jenggotnya warna kuning keputihan. Habis itu ada satu lagi yang berjubah hitam. Habis itu ada harimau juga. Nah, itu yang sering saya ini. Saya lihat ada harimau kamu juga. pernah lihat ya penampakannya? Bukan. Habis kalau itu saya ada kesurupan nenek-nenek. itu yang saya ini. lihat. Tapi ada yang jahat juga di badannya ini. Nah, jadi bercampur-campur saya lihat. Ada kayak siluman tengkorak gitu. Siluman Pantesan tengkorak. badannya kurus kayak gini. Habis Tinggal tulang. ada siluman tengkorak juga. Habis itu Padahal makannya banyak ini. kayak kebalut Kalau mual ini. kayak kebalut pocong juga. Dan pertama kali saya pantau waktu dikirim fotonya itu, bahkan ada kayak paku yang menancap. Iya, cuman Di emang perut. keluhannya sakit itu di perut. Iya. Di bagian sini. Iya, sakit kayak ada yang nusuk-nusuk gitu perutnya. Karena memang ada yang nyoba dia gitu. Karena orang itu melihat ini orang ada ilmu nih. Jadi dia coba. Allah Akbar. Dia coba gitu. AA Hendrik Dia coba. langsung bereaksi Jadi ketika Bang Irma sedang ya memantau. seperti itu gitu. Oh, jadi artinya Bang Irma ini memang ada kiriman dari orang jahat, tapi ada juga yang bukan dari kiriman ya? Ada. Jadi ada dua Karena- versi ini. Ya, karena tadi pesan ibunya penasaran gitu apa ada yang jahat apa enggak. Insya Allah nanti akan terungkap, saya bilang gitu. Kalau memang ada yang jahat, Jadi memang kalau dia bilang di panah, saya lihat ada kuda putih tapi badannya kayak manusia, kayak megang panah. Iya, yang itu pernah mimpi. Apa namanya itu? Mimpi Kan pernah ada ada yang mau beberapa manah patung. gitu. Saya dikejar-kejar itu. Kuda, hah? Kayak bintang Virgo ya. Saya dikejar-kejar itu dalam mimpi. Dia badannya kuda gitu, tapi dia pakai panah. Itu jarang saya lihat itu makhluk itu jarang saya lihat. Saya Kemudian pengen ada pulang, satu lagi tapi keluhan dikejar-kejar pakai panah kayak gitu. Dia kuda itu. Ada satu lagi keluhan karena kan dulu kakak saya sempet juga yang mungkin pas dulu zaman juga. sekolah apa masih masa-masa remaja tuh pernah kayak pakai susuk gitu. oh, yang masang siapa? Di Banten dulu. Ya memang itu perempuan itu saya terlihat ada perempuan mukanya tuh ya namanya susuk ya biar terlihat manis, Maksudnya pengen dibersihin biar terlihat gitu. ini. Jadi biar nggak Tadi kena ada. ke badannya gitu. Kalau keinginan keluarga yang penting kalau yang jelek-jelek dibuang, Iya dibersihkan gitu nanti. dibersihkan gitu. Kalau Karena emang memang benar saya ngelihat pengen- ini sebelum pengen total sakit lambung sembuh. tuh
dia tuh kalau lagi ngomong gini aja nih mata ngelihat gitu tapi pandangannya Kosong. kosong. Pandangan kosong, benar. Terus suka Bicara juga kosong, kayak dari saya. urat-urat ke sini ke belakang ke kepala itu sakit. Karena dia ini udah dibawa nih sama bangsa astral, makhluk Iya. astral. Ini raganya memang di sama kalian di sini. Iya. Jasa ya. Tapi jiwa dia nggak di sini. Ya, kayak gitu. Jiwa dia yang sebenarnya nggak di sini. Apalah arti sebuah raga kalau jiwanya tidak ada di dalam tubuhnya. Makanya dia kosong. Iya, kayak gitu. Saya teh badan teh keras, seperti ada yang digerogoti, Panglima. Padahal lambung kayak dokter dalam nggak dasar kayak Karena gitu. secara dasar pengetahuan spiritual, beliau ini kan bukan spiritual gitu. Cuman terlalu banyak makhluk-makhluk yang mencoba, bukan mencoba sih, menguasai diri dia gitu. Jadi Jadinya nggak kuat dia, fisiknya. fisiknya nggak kuat, kemakan salah satu komponen dari tubuhnya itu lambung. Allah Akbar. Oke, Panglima sudah langsung tarik sosoknya untuk kita interogasi. Siapa kamu? yang akan menggerogoti seluruh tubuhmu. Ini dari mana ini? Tubuhmu sudah menjadi hidanganku. Apa kesalahan saya? Kesalahanmu tak pernah menjaga merawatku. Pernah menjaga merawatku. Emang kamu siapa? Pengen dijaga sama dirawat? Aku adalah pengendap dalam tubuhmu. Tubuhmu bagaikan magnet untuk kami. Magnet. Enggak, tujuan dan fungsi kamu mengikuti dia itu untuk apa? Iya. Apa keuntungan apa yang kau dapat dari dia? Keuntungannya aku menggerogoti tubuhmu Nah, itu keuntungannya. Tapi sengsara buat dia. Tujuan kamu sampai kapan? sampai kau bisa merawat kami. Ya, berarti Ini ceritanya nggak paham saya. berarti kamu merasa tidak dirawat oleh dia. Memangnya kamu datang ke dia, apakah dia undang? Kok bisa? Aku tak diundang, Lah, tapi kenapa harus dia rawat? tapi tubuhnya itu mempunyai daya tarik untuk bangsa kami. Lah, sebentar ya. Kamu ini kan datang sendiri. Dia sebagai turunannya. Turunannya. Berarti kamu ada kaitan dengan leluhurnya. Paham kamu? Yang dia bilang paham. Coba aja sini. Paham kamu? yang Coba dia bilang? biar tanya. Dia belum terlalu paham. Tanya aja. Dulu dia pernah ngomong, Siapa yang ngomong? kan pernah dimasukin di daerah Sukabumi. Ya kemungkinan yang tadi ngomongin batu itu, kata bahwa saya ini ada hak katanya, ada keturunan katanya. Coba kamu tanya. Itu yang dikawinkan itu. Iya. Coba tanya-tanya. Apa dari situ itu? Yang Apa batu dari batu itu? Kamu itu? Dari tangkuban perahu itu. Dari tangkuban perahu? Itu pembuka untuk tubuhmu. Setelah kau diadakan acara itu, tubuhmu mempunyai daya tarik untuk bangsa kami. Semakin sensitif di tubuhmu. Iya kan? Kamu bilang setelah ritual perkawinan itu kamu banyak kejadian aneh. Ya, Nah, kamu tuh yang mana? Kamu yang dikawinkan itu atau makhluk lain? yang lain. Aku bukan dari batu itu. Oh, bukan dari tangkuban perahu itu. Lalu? Aku dari leluhurmu. Leluhur yang mana? Dari leluhur kakekmu dulu. Dari ayah apa dari ibu? Dari ayam. Ayah. Emang ada perjanjian apa? Leluhurnya dulu dengan Saya kalian. nggak tahu apa-apa. Ini kan cucunya nggak tahu apa-apa. Dari di Apa itu? Ti. Apa? aku dari dindi Cendi. di Di. Maksudnya leluhurnya yang bernama Di. Dimyati kali ya. Oh, ada mengandung huruf D dan I. Kalau dari papa Dimyati. Iya, kalau D dan I berarti itu. Pertanyaannya, kaitannya apa dengan cucunya ini? Dengan saya itu apa? Kalau emang yang punya perjanjian itu leluhurnya, kenapa harus dia yang jadi korban? karena tubuhmu sudah menebar wewangian untuk bangsa kami. Takkan kau mendapat seorang jodoh pun tak lepas dari
Kenapa istrinya? Mengerti kau? Jadi kamu ada kaitannya dengan gaib. Istrimu pun begitu. Itulah karena dibukanya portal-portal dalam tubuhmu. Portal. Sehingga Itu ya. Sejak dinikahin itu. membuat gerbang-gerbang itu terbuka. Setelah pernikahan itu mungkin ya, setelah saya dikawinkan itu membuka gerbang gitu. Iya, sekarang kita flashback lagi. Dulu kenapa sih kok harus dia dikawinkan dengan bangsa gaib? Kenapa dukunnya nggak milih yang lain? Sedangkan yang dibantu lahiran kan bukan hanya dia, bener nggak? Iya. Itu dukun beranak terkenal di sana ya. Iya. Karena dia seorang anak laki berbeda dengan wanita. Sosok seorang laki-laki lebih keras dari wanita. Karena itu dia dijodohkan dengan sebuah batu yang mengakibatkan tak menguntungkan untukmu. Iya. Namanya pernikahan tuh harus menguntungkan dong, saling bahagia. Kalau ini kan namanya menyiksa. Itu Karena dia tak mempunyai pondasi yang begitu kuat sehingga berbalik kepada dirinya paham nggak? yang menggerogoti tubuhmu, yang menarik urat-urat sarafmu. Memang kau dan adikmu. Adik yang mana? Yang bungsu kali ya. Mira apa Mary? Bukan kau. Oh, berarti Mary yang katanya merinding setiap dekat abangnya ya. Mary sini Terus Mary. Neo. Yang kamu masuk adiknya ini. Ya, Ada apa dengan Mary? ada dua, kau dan adikmu yang akan diendapin dengan bangsa kami. Enggak, gua apa? Mau didukin lu supaya apa? Itu untuk penyatuan seperti dulu Apakah dari para leluhurnya. apakah leluhurnya dulu seperti itu? Bahkan sekarang ini dia pun sudah merasakan Iya, sensitif ya kamu. interaksi dengan bangsa kami. Manusia yang merasakan seperti itu tak semudah dan tak segampang itu jika para leluhurnya biasa berinteraksi dengan kami. Saya pengen tahu apa sih perjanjian leluhurnya dulu yang harus ditanggung oleh cucunya? Kok kamu merasa nggak dirawat? Emang dulu leluhurnya merawat kalian, terus sekarang sudah meninggal ya? Oh, sudah meninggal. Sehingga kalian merasa harus menuntut cucunya. Berada jauh karena dulu kami pun untuk berjaga dari berbagai macam. Untuk penjagaan? Oh, jadi Jika kau tak mempunyai sebuah benteng penjaga, apa yang kau dirikan, apa yang kau usahakan akan hancur. akan hancur. Oh, pantesan bisnisnya bangkrut terus ya? Berarti ini ada kaitannya nih dengan kalian. Itu bukan aku. Lalu siapa? Ada sebuah gerombolan lain. Ada gerombolan lain. Berarti kalian tuh kelompok-kelompok di badannya dia. Iya, ini beda. Ini kan Iya. dari leluhur. Kau itu kan kiriman. Kalau ada Beda kiriman jahat, kelompok. hancur, berhasil gitu. Dia harus ada benteng gitu maksudmu. Nah, bentengnya itu menurutmu apa? Kalian seperti dulu leluhurnya begitu. Dengan perjanjian tertentu. Dia selalu memberi kami makan dan minum. Dengan dia berpikir pun kami pun merasakan kesejukan. Oh, Tapi kini tak ada lagi yang ada di hatinya. Bagaimana supaya semuanya habis? Bagaimana supaya aku bisa maju? kamu pernah dikasih tahu sama kakek dulu, nanti kamu harus dikasih bacaan ini untuk kamu zikir, Enggak. Nah, kan dia nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu. Dia
pernah berdoa, berpikir pun tidak bagaimana kami akan membantumu. Bang, kalian wujudnya apa sih? Aku seorang laki-laki tua dan aku merubah tubuhku menjadi kuku yang panjang. Allah Akbar. Kuku yang panjang. Harimau. Oh. Yang kalau di ini suka jadi harimau dia. Begitu. Iya, berarti itu yang dari leluhur. Saya kalau ke Minta dikirim doa. Oh, ini jadi perwujudan Anda harimau. Kamu suka gitu? Iya. Kadang-kadang Kalau nanti di luar disyariatin suka gitu. di luar kesadaran. di kampung kayak gitu. Di kampung. Yang saya pengen jelas itu yang masalah dinikahkan itu batu itu sebenarnya siapa yang ada di batu itu? Kenapa harus menikah gitu? Kan beda alam. Sesungguhnya janganlah kau melakukan pernikahan itu, Nggak boleh. karena itu awal dari kehancuran. Tapi kan karena nggak tahu saat itu ya. Karena mungkin kan dulu kan merasa itu untuk menjaga dirinya, makanya mau gitu kakak. Tapi itu pun keluarga tidak ada yang tahu sebetulnya. Ingat, leluhurmu dulu adalah orang-orang soleh. Kau boleh berusaha keras untuk dunia, tapi kau jangan terlena. Kenapa ke cucu-cucu yang lain kok nggak seperti begini? Padahal kan cucunya bukan saya saja. Kenapa kau diberi sebuah batu, bukan yang lain? Yang dinikahkan itu kok bendanya kok batu? Kenapa? Kenapa Ki? Kamu tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Dia nggak tahu Ki. Ini sudah harus jatuh ke kamu. Ini kan puyeng kayaknya. Tapi setelah ini berlalu, kau akan melebihi masa lalumu. Amin. Amin. Ini ujian mungkin gitu ya Ki. Ujian ini harus dilewati. Harus bisa melewati semua ini. Namanya ujian pasti ada aja, ntar apa orang iri apa nggak suka gitu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allah. Allah Akbar. Nggak usah tanya ya, Pak. Siapa kau? Apa dia? Jangan pernah kau mengucap salam katanya. Oh, boleh. Kau setan berarti. Aku bilang assalamualaikum, dia nggak mau jawab, Berarti malah kau setan. protes. Kalau nggak setan kau mau dijawab salam. Tahu kau? Mata agak merah banget. Kau menghalangi tugasku. Oh, jangan pernah kau menghalangi tugasku katanya. Aku nggak menghalangi, cuman otomatis kehalang sendiri kau. Akan kuhancurkan. Portalku otomatis. Siapa yang mau kamu Pakai hancurkan? CCTV portalku otomatis. Hendrik mau dihancurkan. Nggak akan dibiarkan. Hancur mampus kau. Kamu apain? Yang ngirim ini setan yang dikirim ini. Oh. Yang buat bisnisnya juga bangkrut. Kau usahakan hancur. Nah, yang bikin bangkrut usahanya terus. Caranya gimana sih kamu bikin hancur usahanya itu? Tak ada daya tarik Nggak ada daya tarik. untuk manusia ini ingin menghancurkan dia Lah iya. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Apa saya punya salah? agar kau tak menyamakan usaha Tuhan. Oh, iri itu mah berarti. Itu di mana? Di Banten apa di Cianjur itu? Ada di kota istrimu. Yang di sembako apa yang di ayam? Yang di Banten ada dua. Iya, waktu pertama makan dari sembako. Punya toko sembako bangkrut, usaha ayam juga bangkrut. Iya. Yang mana? Sembako itu apapun yang kau dirikan pasti akan rubuh. Itu usaha ayam setelah itu, setelah sembako. Udah jauh lagi. Baru-baru tahu ini sekarang ayam. Kok bisa berpengaruh ke ayam juga? Apakah ada yang ngirim lagi selain kamu? Apa efek dari kamu? Saat ini pun kau takkan mampu Oke. mendirikan
ngirimnya pada saat itu, tapi efeknya sampai sekarang. Ntar usaha apa lagi jatuh lagi. Iya. Yang ngirim siapa yang ngirim? Dia sama seperti istri. Perempuan berarti. Ciri-cirinya? Dia berbadan yang sama Dengan istrinya? Masih muda. Lebih tua. Lebih muda. Namanya siapa? Y. Y. Namanya Y. Cewek, lebih muda. I. Mengandung Y dan I. Apakah tinggalnya dekat dengan rumahnya di Banten? Sekarang ini dia tak lagi mempunyai usaha yang sama. Saat ini sudah nggak usaha, tapi waktu ngirim kamu sama usahanya. Itu tahun berapa? Tahun 2010 ya? Awal nikah? Udah lama berarti. Tapi efeknya sampai sekarang. Makhluk seperti kamu ini. Aku ditugaskan untuk menghancurkan semua usahanya. Sampai kapan? Sampai dunia ini berakhir. Dengan catatan nggak ketemu sama Panglima? Sekarang ingin kita bertemu. Iya, berarti sekarang kamu udah terakhir, nggak boleh ada di badan dia lagi. Tobat aja kamu, tobat, insaf kamu, jangan jolimin orang lagi. Jangan bermimpi. Punya Tuhan nggak kamu? Oh, jangan bermimpi kau katanya. Biarkan dia berbaring di tempat tidurnya. Biar dia berbaring terus kamu apain? Itu si makhluk tengkorak. Tengkorak. Yang dilihat Panglima tadi itu. Mana dia si tengkorak? Baju. Biar kamu nanya-nanya yuk sini. Mana si tengkorak? Kok panggil si tengkorak? Jadi yang buat dia berbaring itu tengkorak. Hanya membuat was-was. Yang buat kamu tegang sekarang ya dia ini. Cemas, galau, Nyesek juga ya? Bikin nyesek juga ya? rasa takut itu dia. Jantung berdetak. Jadi ini nggak bisa ditinggal sendiri. Kalau tinggal sendiri dia Sama bikin nyesek nggak juga ya? Nggak bisa. Nyesek Kayak halusinasi dia, ketakutan. Itu yang bikin mual kamu ya? Yang nggak mau makan, nggak mau minum. Itu bukan aku, itu teman-temanku. Tengkorak nih, tengkorak. Ini tengkorak ini. Apa yang kamu Ini lakukan? tengkorak di hidup badannya? ya? Tengkorak kok bisa hidup ya? Setan berarti ini. Biar habis. Badannya biar habis. Biarkan dia sepertiku. Biarkan dia seperti aku. Kalau tengkorak kan gini, nggak ada dagingnya. Biarkan leher itu mengecil seperti leherku. Dulu nggak kurus ini. Dulu waktu nikah, Ada gemuk gitu. Kau akan merasakan tubuh yang kaku. kaku ya rasa badannya. Kamu mau nggak tobat? Ajak temanmu yang lain. Dulu lo, aku mau dimakan. Pengajar. Giginya punya Memang gitu ya, kalau tengkorak gitu ya. Kakak. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini yang tidur aja nih. Ini yang bikin dia tidur aja. Iya, Pak. Sini. Ayo biar masuk kamera. Ini pengennya gini? Telentang gini? Iya, pengennya kayak gini aja. Hah? Kalau dikasih diajak jalan tuh dia capek. Oh, gitu? Nyesek. Kayak lemes, kayak lelah gitu. Lemes terus dadanya langsung kencang ini. Ini jantungnya enggak? Iya, kayak gitu Nah, tuh, kayak gitu. Kayak gitu. Hmm. Perut saya kayak gitu kok. Perut saya kayak hidup katanya, kayak menari. Kayak gini. Pulang dia mencari saya senang. Kenapa? Lelah, capek katanya. Lelah. Ya udah kalau capek kamu tobat aja. Emang ngapain aja lelah? Kamu capek itu apa sih? Kamu kemana aja, ngapain aja kok lelah? Apa itu tadi? Apa? A. Oh, yang suruh kamu namanya A. Perempuan itu atau lain lagi? Laki-laki. Beda lagi berarti. Dari mana? Di Banten sama. apa ya? Cianjur? Sepertimu. Cianjur. Oh, Cianjur. Kalau yang cewek tadi dari Banten. Ciri-ciri orangnya gimana? Dia berkulit agak gelap. Berkulit agak gelap, berarti sawo matang. Rambutnya? Sama seperti ini. Oh, agak ikal. Terus? Enak sekali kau. Lu. Baru sadar. Tanya. Baru sadar kalau lagi dikorek. Enak sekali kau tanya-tanya katanya. Menjawab Kan kamu pintar. tentang
Kalau tuanku. kalau makhluk pintar tuh ditanya selalu jawab, itu pintar berarti kamu. Silakan kau asah otakmu. Awas lo ya kalau kamu bohong. Bohong kali. Jangan Nggak ada kayak gitu mah, nggak ada. Itu mah bohong. Silakan kau asah otakmu. coba yang bener ngomongnya. Itu bohong, itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada ciri-ciri yang kamu sebutin tuh. Silakan saja. Yang nyuruh kamu siapa? Jangan tinggal ngomong aja kok. Jangan bohong. Allah Akbar. Allah. Biarin. Kursinya diangkat dulu, kursi. Kursinya angkat dulu. Coba bangun. Allah Akbar. Astagfirullah. Aduh. Badannya Ismi dibanting-banting kayak gitu. Coba tenangkan diri. Jangan celakai Ismi ya. Tenangkan diri, kita ngobrol baik-baik. Ini istrinya nih yang dikawinkan. Kamu siapa? Neng. Neng mana? Bojong. Nama tempat. Bojong mana? Neng teh kaditu di teangan ke eneng. Nyari Kang Hendrik kamunya. Kenapa? Apa urusan kamu sama Kang Hendrik? Ayah neng akang. Neng teh suka jang indung maneh. Apa? Nggak suka sama? Sama ibu saya. Kenapa nggak suka sama ibunya? Jang eta teu suka. Kenapa nggak suka? Pokoknya mah akang teu bisa hirup, teu bisa Nggak bisa hidup. jaya. Pokoknya mah sangat bisa gitu hidup. Kenapa kamu Nggak merasa sakit hati? bisa. Udah kamu keluar aja ya. Dari neng Keluar aja ya. Oke, malah Keluar. berantakan. Ya, Om Bima sedang menetralisir makhluk di badannya. Ambil. Biar satu-satu kita interogasinya. Allah. Mau lari jauh. Apa? Teu bisa teu bisa. Kamu pernah ada hubungan sama Ini masa kapan ini Masa masanya? lalu Apa masa Kamu teh sudah lama memang sudah bermasalah. Kamu pergi meninggalkan tanah kelahiran untuk lari. Pokoknya mah tidak akan bisa. Sebentar, kaitan kamu apa sih sama Kang Hendrik? Kok kamu merasa sakit hati? Hatimu cemas kan? Gelisah. Atuh hubungan kan berdasarkan hati. Makanya kamu mau saya buat pisah dengan dia. Terus berantem dulu. Memang. Dianya biar marah terus ke kamu. Udah lagi hamil Dia juga tidak saya. bisa merawatnya. Anakmu jadi kurus begitu. Oh, Ya harapanmu. kurusnya mah dibuat ini aja penyakit sama kamu kali ya. Dia tidak sakit. Biar Kan image-nya kamu tuh seolah tahu. kamu nggak bisa ngerawat suamimu. Gitu loh. Tidak menyangka kan? Ya itu yang dibilang Bang Lima, dia ngumpet biar nggak ketahuan. Tapi di sini pasti bakal Sebenarnya, ketahuan. Awalnya lebih baik kau mati jika tidak kau miliki. Dia Kenapa sih? memintamu untuk kembali padanya. Aku senang main laki-laki. Kamu sudah punya suami belum sekarang? Tapi kau cukup baik sebenarnya. Aku menyesal. Oh. Kamu marah ke siapa? Kamu sini, jangan sana. Kamu sini dekat saya. Kamu dekat Bang Lima. Di Uber kamu nanti ke situ. Kalau di situ di- Sini, kini belakang saya. Ibu situ aja, ibu situ aja. Biar. Kangen Neng yang Aa pernah mimpikan Neng kan?
kan? Pernah mimpi? Kadang Bu, pernah. Ya Dia mungkin sudah itu bukan punya- guna-guna kamu aja kali ya saya mimpi. Supaya Makanya saya, aku ingin memanah hatimu. tapi saya mah tidak agar akan. tembus ke jantung. Iya, pantesan Agar kau kembali padaku. Ingat nggak tadi ada Jadi pantesan kamu suka mimpi dipanah. Iya di panah, itu panah asmara. Panah hatinya ya. Jadi jantungnya jadi ini Debar-debar terus panah cemas. jantungnya, panah asmara. Oh panah asmara. Iya dong. Kayak Arjuna dong kamu. Biarin. Ini yang Cantik makhluk ini, selendang. pakai selendang dia. Perempuan. Siapa kamu? Anjani, aku Anjani. Anjani. Dari mana asalmu? Dewi dari batu-batu yang gelap sekali. Dewi Anjani dari batu yang gelap. Kaitanmu apa dengan Kang Hendrik? Nggak usah takut. Biarin aja. Ini leluhurnya datang untuk melindungi cucunya. Dikit. Udah. Jangan ada keributan ya, di sini tenang ya. Kita bisa selesaikan baik-baik nih. Kita bicara baik-baik. Cukup. Allah Akbar. Yes. Tahan. Pegang. Yang sana dikirkan. Astagfirullahaladzim, dikir. Ini makhluk yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Aku Kiai Gofur Kiai Gofur. dari Gunung Cijati. Daerah tempat tinggal ibu ada Cijati, daerah Cijati. Oh ya, ada gunung di sana. Baru ini kan duduk. Kamu banyak zikir. Gak apa-apa, dikir aja. Sudah. Ikuti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. 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 Aku memohon ampun. Aku memohon ampun. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Mana ibu? Mana ibumu? Sini, Bu. Kau ingat waktu mengandung anakmu? Ingat perjuangan, kesusahan, berat sampai dia lahir pun tubuhnya sangatlah ringkih. Deketan lagi, Kak. Kau ingat itu? Tapi keluarga dari suamimu terus mendoakan anakmu dan dirimu kemana saja kau melangkah pada saat kau mengandungnya. Kau ingat? Ingat. Dia adalah putra pertama, cucu laki-laki pertama. Kau diberikan ujian sejak kau di dalam kandungan ibumu. Iya, Bu. Berat sekali. Makan pun sulit, tidak pernah mau meminta kepada siapapun. Iya. Padahal orang tua bisa membantunya. Begitu kau lahir, orang tuamu diuji karena kau terus-menerus sakit. Kecilnya sakit-sakitan ya? Sering sakit? Panas tinggi. Dalam waktu yang tidak lama, selalu seperti itu. Jadi ntar sembuh Kau sakit ingat lagi. ada seorang kakek yang memberinya doa kepadanya. Ingat, ya orang terkagung besar, orang kabiati teh. Ya, Iya. dia hanya orang desa dari kampung bukan? Iya, Tapi soleh. iya. Hanya diusap kepalanya. Dia langsung sehat kembali.
Ada Bapak Iyob, sok musapan waktu kecil sakit, dijampein sebab sama Bapak Iyob. Kau sembuh. Diperdaya oleh manusia. Kau dimanfaatkan untuk sesuatu di dalam dirinya. Seolah kau diberikan keselamatan olehnya. Padahal itu adalah tipu daya semata. Mengawinkan batu. Iya, yang mengawinkan dengan batu itu. Dan kau pun sendiri, bersihkan dirimu. Tiada daya dan upaya. Kekuatan hanyalah milik Allah semata. Kau percaya? Percaya. Tiada yang menandingi kekuatan Allah. Sudahkah kau memohon ampun untuk bertobat kepada Allah? Ya. Aku tahu kau ingin menjadi kuat. Iya, bukan? Dulu saya seperti itu. Supaya kau disegani, bersihkan di dalam tubuhmu yang kau simpan sendiri atas kemauanmu. Ya, saya ikhlas. Dan kau tahu apa yang dikatakan kau telah dikawinkan oleh bangsa kami. Bagaimana manusia bisa? Apa yang dikawinkan kau tahu? Kau mengetahuinya. Kenapa kau biarkan? Tidak tahu, itu disangka mau yang bagus-bagus. Ternyata daya begini. Dan upaya hanya Allah kekuatan kita. Kami pun bersedih di antara bangsa kami terhadapmu. Mungkin secara mata kalian kau tidak bisa melihat perwujudan dari wanita itu. Tapi hatimu yakini bahwa dia ada kaitannya denganmu sebagai penuntunmu. Kenapa kau pelajaran untuk manusia yang lain? Ketika kau meyakini adanya perkawinan di antara bangsa yang tidak kau lihat, bagaimana kau bisa menyatu dari rasamu? Mereka bisa memiliki rasamu, gairahmu. Itulah yang mereka rasakan. Itulah yang mereka susupi di dalam tubuhmu. Itulah anak muda yang dikatakan perkawinan silang antara manusia dan bangsa yang tidak terlihat. Mereka melakukan hubungan itu dengan rasanya. Kau sendiri, tapi kau bisa merasakan kenikmatan itu. Karena dia menyusupi rasa di dalam tubuhmu. Lah itu masuk ke dalam aliran darahmu dan bersemayam di jantungmu. Maka itu kau sering sekali merasa hati yang tidak tenang, hati yang gelisah, seakan kau malas untuk hidup. Hampir saja pikiranmu dipengaruhi agar kau tidak usah hidup lagi. Pernah sempat terlintas? Iya. Pengen bunuh diri? Putus asa. Gitu. Karena kau merasa putus asa. Kenapa begini? Tidak ada ujungnya. Itu permasalahanmu yang pertama. Kesalahan yang dibuat. Ini pelajaran untuk orang tua. Waktu itu Ibu bilang di batu itu ada sosok apa? Enggak kelihatan. Tadi kata di batu itu ada sosok laki-laki. Nah, yang dihairan kenapa laki-laki dikawinkan dengan dia laki-laki juga? Laki-laki itu sebagai watinya. Nah, sebenarnya yang dikawinkan itu siapa, Ki? Wanita ular yang kau lihat. Oh, gitu. Pada saat itu kau masih jejaka. Iya benar. Dia membutuhkan keperjakaanmu dan kesetiaanmu untuk menghisap kekuatan di dalam tubuh. Jadi ini untuk agama melarang itu, anakku. Ada ya? Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Maka setiap kau berhubungan dengan wanita seperti terasa panas, selalu saja mudah terbakar. Permasalahan kecil menjadi besar. Cepat emosi. Ya. Kalau bukan istrimu yang saat ini kau sudah dilepaskan olehnya. Panggil istrinya. Dan yang kedua, manusia yang menggunakan tubuhnya, menggunakan kekuatan dari luar bukan dari dirinya. Bukan kekuatan di mana keyakinannya dia kepada Tuhannya. Maka kau hanya dijadikan bonekanya. Kejadian di masa lalu menimbulkan permasalahan. Pertama, dari dirimu sendiri. Yang masang karena susu. kau memasuki tubuhmu oleh sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, kau diberikan rezeki, tapi kau mengingkari karena menuruti hawa nafsumu, emosi jiwamu. Karena itu mungkin bukan yang terbaik untukmu. Tapi dari situ
dia memanfaatkan saling membenci, saling bermusuhan. Kau tahu bukan? Dan yang ketiga, kau berusaha. Bagus. Manusia harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan. Manusia yang bermalas-malasan adalah sebagian dari bangsa-bangsa. Kami yang menjerumuskan manusia agar dia berleha-leha, tidak mau berikhtiar dan tidak mau beribadah. Satu penyakitmu ada di dalam hatimu. Hati yang menguasai jiwa, jiwa yang mengendarai ragamu. Mana bisa disembuhkan oleh obat yang dibuat oleh manusia. Tapi obat yang disarankan manusia, sebuah doa untuk meresap ke dalam jiwamu. Sakit tidak? Ya. Itu bisa diobati jika luka di dagingmu. Tapi ini luka di dalam jiwamu. Rezeki datangnya dari siapa? Dari Allah. Kesehatan datangnya dari siapa? Dari Allah. Kebahagiaan datangnya dari siapa? Dari Allah. Kematian siapa yang menentukan? Allah. Lalu apa lagi? Apakah saya keturunan Aki? Apa masih keturunan Aki? Kita bersaudara, anakku. Rida leluhur Jawa Barat, leluhur Sunda, tapi nggak ada kaitan darah. Tapi Aki kok bisa mengetahui kehidupan saya, riwayat saya gitu? Apa yang tidak aku ketahui? Pandanganmu tidak seperti hanya sebelah matamu saja. Sebenarnya saya itu mencari kunci. Inilah kunci yang aku katakan tadi. Di hatimu. Yang selama ini kau cari-cari. Iya. Sudah tahu semuanya. Tutuplah lubang hidungmu. Coba. Apa yang kau rasakan? Tidak ada yang rasakan. Tutuplah lubang hidungmu. Bisa napas nggak? Jika kau tutup lubang hidungmu, kau bisa hidup, tidak? Tidak. Siapa yang memberikan nafas itu? Allah. Berarti saya sekarang itu harus berpasrah kepada Allah. Kuncinya kembali kepada Allah saya. Kembali kepada Allah. Karena semua hanyalah milik Allah. Paham ya? Jadi selama ini yang saya cari itu kuncinya itu. Saya bahkan berangkat pun dulu ke Banten itu sebenarnya mencari obat. Kau tahu obat hati bukan? Karena hatimu sakit pada saat itu. Malah kau berguru dan melakukan sesuatu. Tidak apa-apa. Semua adalah suatu pendidikan untukmu. Agar kau bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anakmu. Bisa memberikan pengetahuan ini baik dan ini buruk. Bagaimana kita manusia harus bisa menghargai kebesaran Allah. Bumi yang luas ini Allah yang menciptakan. Maka bersujudlah kau kepadaku. Cukup itu saja perkataan Allah. Sakitmu adalah hikmah bagimu untuk membersihkan dari sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhmu. Karena dengan ini kau sadari bukan betapa besarnya kuasa Allah. Ayolah, kau pasti bisa. Kau, ayo mari sini. Jiwamu harus kembali ke kodratmu. Kau sudah baik, kau bisa merasakan sesuatu, tapi kau harus bisa merasakan siapa dirimu. Kembalilah anakku, sebelum terlalu jauh kau melangkah. Jadi dirimu yang sebenarnya. Aku tahu wanita bisa menjadi kuat, tapi tetap menjadi seorang wanita. Jadilah wanita soleha yang kuat. Penampilanmu hanya menutupi rasa kecewamu. Kau akan melindungi saudara-saudaramu karena batinmu kuat. Terima kasih. Kau sudah sabar, diam ketika dia marah. Kau yang sering ribut dengannya, minta maaf terhadap kakakmu, dan kau pun saling bermaafan. Kau hampir membunuhnya. Maju, maju Mary. Maju aja, kamu maju ke belakang. Peluklah kakakmu.
Di sini teh. Ingatkan dia untuk selalu beribadah. Aku tahu kau kuat, maka itu Allah mengirimmu untuk mendampinginya. Ingat Allah saja. Ingat kebesarannya. Kau pun harus kembali. Siapa ibu ya? Mang Cubu. Semua, apapun kehidupan kita, langkah kita, perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang diridhoi Allah, agar kita selamat sampai anak keturunan kita. Kelak keselamatan anak cucu kita berawal dari kita. Assalamualaikum. Terima kasih, Ki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu kita langsung melakukan terapi terhadap Pak Hendrik ya. Yuk masuk ke klinik. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mata ke saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah sifatullah af'alullah nurbuh wajhina wajhikal karim ya Rasulullah wajalna ala qulubihim akinatan yafqahulu wa fi ajni wa qur'ana jagat rabbaka fil qur'ani wahdahu wa ala dabarim nupura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin mim Kawayain swad yasin wal qur'anil hakim ha mim ain sin kaf nun qalami wa mayasturun. Alhamdulillah Kang Hendrik sudah diterapi, sekarang dengan mandi air doa. Ini airnya. Semoga setelah dibersihkan nanti sehat dan juga menjadi lebih baik. Amin. Kepalanya tegak, kepalanya tegak. Nah, iya. Oh, boleh. Ya alhamdulillah Kang Hendrik sudah diterapi, sudah mandi air doa dan badannya sudah lebih segar. Apa yang dirasakan?
Tadi waktu pengobatan saya merasa sakit, panas, tapi lama-kelamaan mulai pudar gitu, agak enakan gitu badan. Terus waktu mandi air doa? Menggigil saya, gemetar gitu. Tapi lama-lama ya seger gitu, nggak apa-apa. Nah, perubahannya apa sebelum dan sesudah diterapi? Agak tenang, agak rileks, agak seger badan gitu, agak fit, agak tenang. Terus tadi waktu medisasi apa kesan-kesannya? Sebenarnya saya sempat kaget juga ya bakal terjadi seperti itu, karena kan saya anggap penyakit saya itu kan medis gitu ya. Tapi setelah dilihat dengan mata sendiri, ternyata saya itu ada faktor-faktor yang kayak seperti begitu. Jadi ya menurut saya alhamdulillah bisa terungkap gitu ya, penyakit saya itu ternyata emang harus saya itu kebetulan ke mata langit gitu istilahnya. Dan mudah-mudahan habis dari sini saya bisa sembuh total. Amin. Yang penting obatnya diminum sama doanya dizikirkan. Ya. Penting tuh tadi yang bilang bukan dari Panglima ya, tapi si Aki juga ngasih tahu harus banyak zikir, ibadah. Ya. Ini istrinya harus ingetin suaminya suruh ibadah. Ibu sebagai orang tuanya apa kesan-kesannya, Bu? Sangat senang sekali, berbahagia melihat anak ketinggalannya cerah, tidak seperti kemarin-kemarin. Kemarin sangat murung, sekarang lihat kelihatannya agak Semangat deh. Ya. Udah semangat. Sangat senang sekali. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Terus sudah terungkap juga ya. Nih baik, istrinya apa kesannya? Kesannya ya alhamdulillah sih, jadi kayak apa sih, sehat lagi gitu, jadi ada semangat lagi gitu. Kan biasanya mah bentar-bentar nyesek, bentar-bentar takut, bentar-bentar sakit ini dadanya. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Ya udah baik Panglima, tolong disampaikan kesimpulan dari perjalanan Kang Hendrik ini. Kalau gangguan setan itu memang dalam kehidupan dunia ini, kita kan hidup dalam dunia ini memang bukan kita saja makhluk Tuhan gitu ya. Memang iblis itu akan mencari temannya nanti di neraka gitu. Dengan segala upaya mereka akan terus menggoda, menyesatkan kita, berbisik-bisik dalam hati dan pikiran, akal pikiran kita. Kita sebagai manusia ya harus persiapkan diri kita dengan zikir, perbanyak zikir, doa-doa. Yakin kekuatan Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan setan gitu. Dan semangat juga perlu kita tingkatkan dalam diri kita gitu. Kamu harus semangati diri kamu untuk kamu itu berjuang untuk sehat gitu. Nah, jadi kamu tuh harus bisa masukkan mindset ke dalam alam pikiran kamu bahwasanya kamu itu, aku pasti sembuh, aku pasti sehat, aku pasti kuat, aku pasti bisa, Tuhan pasti melindungi aku, keluarga aku pasti mendukung untuk kesembuhanku, terbukti kan saat ini. Jadi jangan lagi berpikir, oh aku nanti kayak mana nih, aku nggak bisa nih kalau ditinggal sendiri nih, aku nanti bisa mati nih, aku bisa ini nih, aku bisa itu. Langkah rezeki pertemuan maut itu udah Allah yang atur. Tapi kalau kamu dalam hati dan pikiran kamu selalu berpikir yang tidak baik terhadap dirimu sendiri, Tuhan nanti akan mengabulkan apa yang kau pikirkan. Tuhan akan mengabulkan apa yang kau niatkan dalam hati. Sesungguhnya aku beserta prasangka hambaku terhadapku. Apa yang kamu pikirkan dalam hati kamu dan pikiran kamu, itu doa kamu kepada Tuhanmu. Satu, kamu ingat, prasangkalah yang baik di dalam hati dan pikiranmu. Insya Allah ke depan kamu akan dapatkan yang terbaik. Amin. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Makasih ya, maaf tak kirim, yuk. Ya, mari. Hati-hati ya, Bo. Oh iya, tak kasih dulu. Oh iya, maaf Tang Kiri. Terima kasih ya. Ya, hati-hati ya. Ibu hati-hati ya. Bismillah tuh, pelan-pelan ya. Iya, hati-hati ya, Teteh. Salam tullah. Wah, ini jagoan euy. Hati-hati, Teh. Ibu, dadah, hati-hati ya.